way that I'm dressed. Like, do I look good? What? What's the matter? I'm not really sure what to say. Film ini sih mimpi semua pria parubaya yang mengalami krisis dalam pernikahan ya, di mana Jack bertemu wanita cantik muda bernama Emma dan mereka melakukan cinta satu malam. Ya, biasa saja ceritanya, tapi yang tidak biasa adalah Jack hidup dalam kebimbangan selama 10 bulan karena Emma benar-benar terbayang-bayang dalam benaknya dan Emma pun malah tidak mengingat kejadian yang menurut Jack istimewa. Wah, ini sih malah jadi neraka selama 10 bulan ya bagi yang mau selingkuh nih. Film aja. Adegan pun dibuka dengan pembicaraan singkat, ada juga judulnya Wrong Number ya, antara Jack bersama kliennya yang lagi melakukan pembicaraan bisnis tapi nggak muncul tuh temannya si Jack, cuma suaranya doang alias VO. Terlihat juga ada dialog antara Emma dan juga teman-temannya dalam Kencan Buta Emma. Belum ada yang spesial dari film indie di Hollywood ini ya. Jack, seorang pria berusia 45 tahun, menjalani kehidupan yang tampak sempurna. Ia memiliki istri yang cantik dan penuh kasih, seorang anak kecil juga yang menjadi kebanggaannya, serta karir yang stabil dan cemerlang. Keluarganya adalah pusat kehidupannya dan Jack merasa bahwa ia telah mencapai segala yang diinginkan seorang pria dewasa. Namun dalam satu malam yang kelabu, godaan menghampiri dan mengubah hidupnya untuk selamanya. Suatu malam Jack menghadiri makan malam bisnis di sebuah restoran mewah, makanan untuk steak dan juga wine ya. Di tengah kesibukan ruang makan, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Emma, seorang wanita muda cantik berusia 20-an. Emma ini duduk tidak jauh dari Jack. Jadi Emma bersama teman-temannya yang lagi blind date dan Jack sama kliennya. Emma ini adalah sosok yang ceria, penuh energi dan memiliki pesona alami yang sulit diabaikan. Percakapan mereka dimulai dengan sederhana, sekedar basa-basi tentang makanan dan juga soal keluhan dari Emma yang dia benci banget sama blind date. Ya, chit-chat sederhana ya. Namun cara Emma berbicara dengan santai dan ramah membuat Jack merasa nyaman. Di bawah pesona Emma, Jack merasakan sesuatu yang telah lama hilang dalam hidupnya. Sebuah percikan gairah yang asing namun menggoda. Bahkan Emma sempat bertanya ke Jack, apakah dirinya berpakaian yang cocok dan cantik apa enggak? Dan memang Emma cantik sekali dan sangat menggoda. Dan Jack pun seperti mau jawab cantik, tapi takut membuat Emma tersinggung karena Jack takut dikira laki-laki yang mau menggodanya. Dan hal inilah yang membuat Emma jadi yakin Jack ini bukan cowok penggoda yang ingin mencari daun muda ya. Do I look good? What? What's the matter? I'm not really sure what to say. Ketika malam semakin larut, Emma pun bersiap untuk pulang. Sebagai pria yang sopan, Jack menawarkan untuk memesankan taksi buat Emma. Namun Emma secara mengejutkan mengajukan permintaan untuk ke apartemennya si Jack. Sebentar saja, dia ingin melihat-lihat apartemen Jack, bukan untuk tujuan tertentu ya, melainkan sekedar melanjutkan percakapan mereka yang terlihat asik. Jack pun awalnya menolak, menyadari resiko yang dapat timbul. Dia pria beristri, Emma wanita single cantik dan muda. Namun tekanan suasana dan rasa penasaran keduanya membuatnya menyerah. Di apartemennya Jack, mereka melanjutkan obrolan santai yang semakin mendalam. Obrolan itu membawa mereka ke dalam diskusi tentang kehidupan, tentang mimpi, dan juga kerapuhan hidup masing-masing. Bahkan Emma melihat foto keluarga Jack dan dimulailah pembicaraan mengenai keluarga Jack dan juga keluarga Emma yang membuat mereka jadi saling mengenal dalam satu malam. Malam itu pengaruh alkohol dan suasana intim membuat mereka akhirnya melampaui batas yang seharusnya tidak mereka lewati. Mereka bercinta. I really like you. Sebuah tindakan yang langsung mereka sesali begitu pagi menjelang ya. Dalam keheningan pagi, Emma minta maaf, mengaku di bawah pengaruh alkohol.
Sementara Jack penuh juga rasa bersalah dan berjanji tidak akan menghubungi Emma lagi. Jack pun malah menegaskan ke Emma bahwa dia sangat mencintai istri dan anaknya dan tidak mau kejadian malam yang mereka sesali itu berlanjut. Tentu saja Emma pun sadar bahwa Jack memang pria yang baik dan cinta keluarga, sehingga Emma pun berjanji tidak akan melanjutkan perbuatan mereka lagi ataupun menghubungi Jack lagi. Ya, Jack dan Emma tidak saling meminta nomor telepon. Jack pun lega karena Emma ternyata mengerti maksudnya dan Jack hendak mengantarkan Emma pulang, tapi Emma bilang dia bisa pulang sendiri. Emma benar-benar tidak mau dianggap seperti wanita yang suka memanfaatkan pria seperti Jack, hingga Emma tahu diri. Buat pria paruh baya yang nakal sih, ini cewek idaman banget ya. Just kidding. Namun, takdir memiliki rencana lain. 10 bulan kemudian, Jack secara tidak sengaja bertemu Emma di sebuah kedai kopi sederhana. Kali ini Emma bekerja sebagai barista. Perjumpaan itu membawa kembali kenangan yang seharusnya terkubur. Percakapan hangat kembali terjadi dan perlahan-lahan mereka mulai terlibat dalam hubungan yang lebih dalam. Meskipun Emma mengaku sudah memiliki kekasih, Jack tetap menawarkan bantuan ke Emma untuk mencari investor untuk mendukung mimpi Emma membuka restoran kecil. Sorry, wait, are you being serious? Yeah, but you have to have a bit. Dalam proses itu, Emma mengundang Jack ke rumah kecilnya. Di sana suasana yang awalnya tenang berubah menjadi penuh emosi. Jack mengungkapkan bahwa ia telah berpisah dengan istrinya dan memohon Emma untuk menjadi istrinya. Pengakuan ini membuat Emma terkejut dan dia langsung marah. Dia menuduh Jack mengganggu hidupnya, terlebih karena Emma sekarang sudah merasa bahagia dengan kekasihnya. Something that you made up. Emma, come on, you know that I'm not like that. Oh, I do? The hell do I know that? I barely know you. Jack bersikeras bahwa ia dapat memberikan yang semua Emma inginkan, tetapi Emma menolak mentah-mentah. Jack kemudian membuat pengakuan yang mengejutkan bahwa ia telah meninggalkan anaknya demi Emma. Pernyataan ini memicu kemarahan Emma yang lebih besar lagi. Jack pun akhirnya mengaku juga bahwa sebenarnya dia ke kedai kopi bukan karena kebetulan, tapi karena Jack sudah tahu Emma bekerja di kedai kopi itu. Emma pun kaget, tapi ada sedikit rasa bahagia di hatinya. Emma sendiri mengakui bahwa saat bertemu Jack dia benar-benar merasa bahagia. Tapi Emma sadar, dan yang bikin Emma kesal dengan Jack adalah karena Jack meninggalkan anak yang katanya dia sayangi banget untuk bersama dirinya. Emma jadi merasa seperti pelakor banget ya. Di sini Emma jadi sebel banget sama Jack. Dalam puncak emosinya, Emma mengambil pisau dari dapur sambil marah-marah, bukan untuk mengancam ya, karena dia memang sedang memotong makanan. Dalam ketegangan itu, pisau tak sengaja melukai tangan Jack. Luka kecil itu menjadi titik balik bagi Jack untuk terdiam. Kata-kata Emma yang tegas membuatnya menyadari kesalahannya. Emma sendiri juga kaget, tidak bermaksud melukai Jack. Dia mengerti bahwa mengejar hubungan terlarang ini hanya akan menghancurkan semua yang dia bangun dalam hidupnya. Emma memang lalu menerima telepon dari kekasihnya yang minta dijemput. Dan sebelum pergi, Emma dengan tegas meminta Jack untuk kembali kepada anaknya dan memperbaiki hidupnya. Emma minta jangan pakai dirinya untuk alasan Jack meninggalkan anaknya, karena Jack pasti akan menyesalinya suatu saat nanti. Jack pun perlahan masih bersikukuh untuk meminta Emma tinggal dan bersama dirinya. Tapi Emma pergi dan minta agar Jack menutup pintu rumah kecilnya. Emma pun meninggalkan Jack sendirian di rumah kecil itu dengan luka di tangan dan yang terlebih hati yang hancur. Dalam keheningan, Jack pun lalu memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Jack lalu menelpon anaknya dan berjanji untuk bertemu dengan anaknya. Jack berjanji karena sebagai seorang ayah, dia memang sempat mengabaikan anaknya, tetapi Jack sadar. Secara tidak langsung, Jack sadar dari omongan Emma bahwa cinta sesaat yang dia pikirkan selama sebulan tidak pantas, tidak worth it untuk menjadikan alasannya jauh dari darah dagingnya sendiri. Memang ada kata mantan istri, tapi tidak pernah ada kata mantan anak. Hal inilah yang membuat Jack akhirnya kembali ke
keluarganya. Pesan moral dari film Wrong Number ini, kisah ini menggambarkan bagaimana suatu keputusan buruk dapat membawa dampak yang sangat luas dan menghancurkan kehidupan. Dalam godaan dan penyesalan, Jack belajar bahwa cinta sejati adalah komitmen yang tak tergoyahkan, bukan karena hanya nafsu belaka. Kesetiaan dan tanggung jawab adalah fondasi dari hubungan sejati, dan cinta sejati tidak pernah dapat digantikan oleh nafsu dalam Sabtu malam. Boleh juga nih film indie ini. Saksikan saja. Something that you made up. Emma, come on, you know that I'm not like that. Oh, I do? The hell do I know that? I barely know you.